Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Audina, NIM W100230008. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem informasi akuntansi dan proses bisnis bagian 2. Pada bab sebelumnya, kita mengidentifikasi dua proses yang umum yang terjadi pada sebagian besar organisasi, yaitu proses penjualan dan proses pembelian. Pada bab ini, saya akan melanjutkan pembahasan dengan menambah 3 proses, yaitu proses pengelolaan sumber daya, produksi, dan pembiayaan. Yang pertama adalah proses manajemen sumber daya. Manajemen sumber daya manusia. Aktivitas manajemen sumber daya manusia atau SDM, suatu organisasi mencakup fungsi personalia yang bertanggung jawab untuk mempekerjakan atau memberhentikan karyawan. HR harus memelihara catatan personalia dan pengajian karyawan dengan baik, serta menangani banyak tindakan yang terkait dengan pemberhentian karyawan. Tujuan dari fungsi personalia adalah untuk merekrut, melatih, dan mempekerjakan orang-orang yang memiliki kualifikasi yang tepat untuk melakukan pekerjaan organisasi. Eh, ini adalah proses manajemen sumber daya, yaitu tujuannya mempekerjakan, melatih, mempekerjakan karyawan, memelihara catatan pendapatan karyawan, mematuhi persyaratan pelaporan peraturan, melaporkan potongan gaji, melakukan pembayaran tepat waktu dan akurat kepada karyawan, menyediakan antarmuka untuk aktivitas personel dan pengajian. Masukan atau dokumen sumbernya, eh, lembar waktu, otoritas pemotongan gaji, formulir pemotongan pajak, keluaran atau laporannya, daftar gaji, daftar karyawan, daftar gaji, periksa register, laporan pemotongan, laporan pajak, ringkasan pengajian. Ini adalah diagram alir sistem SIA untuk fungsi personalia. Diagram ini sangat penting untuk tujuan pengendalian. Misalnya, auditor mengidentifikasi seseorang karyawan yang menaikkan gajinya ketika mereka gagal menemukan formulir tindakan personalia yang mengizinkan kenaikan tersebut. Ini diagram alir sistem SIA untuk proses penggajian. Banyak perusahaan menggunakan lembar waktu untuk melacak jumlah kerja karyawan. Misalnya, beberapa perusahaan menggunakan jam waktu yang mengharuskan karyawan untuk memasukkan karun waktu ketika mereka tiba untuk bekerja. Yang selanjutnya, proses manajemen sumber daya. Manajemen aset tetap. Tujuan dari fungsi manajemen aset tetap atau FAM adalah untuk mengelola pembelian, pemeliharaan, penilaian, dan pelepasan aset tetap organisasi. Juga disebut aset-aset jangka panjang, karena aset tersebut bertahan lebih dari 1 tahun. Karena aset tetap seringkali memerlukan perbaikan, SIA juga harus melacak SIA harus juga melacak biaya perbaikan dan pembedakan antara pengeluaran pendapatan dan belanja modal. Pengeluaran pendapatan adalah biaya perbaikan biasa, sedangkan modal menambah nilai aset. Ini adalah gambaran tujuan melacak pembelian aset tetap, mencatat pemeliharaan aset tetap, menilai aset tetap, mengalokasikan biaya aset tetap, atau mencatat penyusutan, melacak pelepasan aset tetap. Dokumen sumbernya, permintaan pembelian, laporan penerimaan, faktur pemasok, perintah kerja konstruksi, catatan perbaikan pemeliharaan, formulir perubahan aset tetap. Laporannya adalah daftar aset tetap, daftar penyusutan, laporan perbaikan dan pemeliharaan, laporan aset
yang sudah tidak digunakan lagi. Ini adalah diagram alir sistem siap fungsi manajemen aset tetap. Salah satu output dari sistem pengolahan aset tetap adalah pencatatan seluruh aset tetap yang diperoleh selama periode tertentu. Selanjutnya, proses produksi. Tujuan produksi. Tujuan produksi proses produksi organisasi manufaktur adalah mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi seefisien mungkin. Produk barang dan jasa saat ini seringkali memerlukan mesin pabrik yang mahal seperti teknologi desain berbantuan komputer dan robotika yang digunakan dalam pembuatan mobil. Tujuan penting dari proses produksi SIA adalah mengumpulkan data akuntansi biaya untuk manajer operasional yang kemudian dapat membuat keputusan berdasarkan informasi mengenai produk yang diproduksi dan departemen mereka. Gambar di bawah mengidentifikasi tujuan masukan dan keluaran yang terkait dengan produksi barang dan jasa. Proses produksi itu melacak pembelian, penjualan, inventaris, memantau dan mengendalikan biaya produksi, kontrol inventaris, mengontrol dan mengkoordinasi proses produksi, memberikan masukan untuk anggaran. Masukan atau dokumen sumbernya, daftar bahan baku, jadwal induk produksi, pesanan produksi, jam kerja. Lalu keluarannya atau laporan, daftar harga bahan baku, laporan penggunaan berkala, laporan status persediaan, laporan biaya produksi, laporan status produksi. Ini adalah diagram alir sistem SIA untuk proses produksi di organisasi manufaktur. Selanjutnya adalah proses produksi. Masukan ke proses produksi, masukan penting pada proses produksi adalah jadwal induk produksi yang menunjukkan jumlah dan waktu barang yang dibutuhkan untuk memenuhi jumlah yang diperlukan untuk antisipasi penjualan. Proyeksi penjualan departemen pemasaran dikombinasikan dengan tingkat persediaan yang diinginkan, merupakan masukan ke pesanan produksi, dan memberi wewenang pada pembuatan barang dan menentukan jadwal produksi. Melacak waktu tenaga kerja penting dalam sistem penetapan biaya pekerjaan karena satu karyawan dapat mengerjakan banyak pekerjaan dan satu pekerjaan mungkin memerlukan pekerjaan banyak karyawan. Masukan ke sistem penetapan biaya pekerjaan adalah kartu waktu kerja. Lalu keluaran dari proses produksi. Contoh laporan keluaran untuk proses produksi antara lain daftar harga bahan, laporan penggunaan berkala, laporan rekonsiliasi persediaan, laporan status persediaan rinci, laporan biaya produksi, dan laporan status produksi. Daftar harga bahan menunjukkan harga yang dikenakan untuk bahan baku. Departemen pembelian memperbarui daftar ini. Akuntan biaya menggunakan daftar harga untuk menentukan biaya standar dan diperlukan untuk menganggarkan biaya produksi. Laporan penggunaan berkala menunjukkan bagaimana berbagai departemen produksi menggunakan bahan mentah. Manajer meneliti laporan-laporan ini untuk mendeteksi pemborosan dengan membandingkan penggunaan bahan mentah dengan output atau barang jadi yang diproduksi. Selanjutnya adalah proses pembiayaan. Tujuan proses pembiayaan yaitu tujuan akhir dari proses pendanaan adalah mengproyeksikan arus kas. Output dari proses pendapatan adalah perkiraan penerimaan kas dan proses pembelian serta sumber daya manusia berkontribusi terhadap perkiraan pengeluaran kas.
Proses pembiayaan memanfaatkan perkiraan ini untuk menginvestasikan kelebihan dana dan menentukan strategi utang dan ekuitas. SIA untuk proses pembiayaan berkontribusi terhadap prediksi arus kas melalui perkiraan pembayaran dan penerimaan bunga dan dividen. Gambar di bawah ini merangkum tujuan, masukan, dan keluaran dari proses ini. Tujuannya yaitu pengelolaan kas yang efektif, biaya optimalisasi modal, dapatkan pengembalian investasi maksimum, arus kas proyek. Masukannya, slip setoran, cek, laporan bank, laporan data pasar saham, data minat, profil lembaga keuangan. Lalu keluarannya informasi, laporan keuangan, anggaran kas, laporan investasi, laporan utang dan bunga, rasio keuangan, laporan model perancangan keuangan. Nah, ini adalah diagram alir data proses pembiayaan. Diagram alir data ini tidak mencakup pengelolaan kas yang terkait dengan pendapatan penjualan, pembelian, penggajian, atau aset tetap. Selanjutnya, proses pembiayaan yang masukkan pada pembiayaan. Banyak masukan terhadap proses pembiayaan berasal dari luar organisasi. Data atau dokumen sumber yang dihasilkan secara eksternal mungkin mencakup informasi pengirim uang, slip setoran, cek, laporan bank, data pasar saham, data bunga, dan data tentang lembaga keuangan. Terlepas dari apakah perusahaan mentransfer dana secara elektronik atau menerima atau menerbitkan cek kertas, akuntan menggunakan laporan bank perusahaan untuk merekonsiliasi setiap perbedaan rekening dan sebagai bukti pembayaran. Akuntan menggunakan laporan bank untuk merekonsiliasi saldo rekening kas di buku besar perusahaan dengan saldo kas di rekening bank. Ini adalah diagram siap proses pembiayaan. Selanjutnya, proses bisnis pada industri khusus. Ada organisasi pelayanan profesional. Organisasi jasa profesional adalah badan usaha yang memberikan layanan khusus kepada pelanggan seperti akuntansi, jasa hukum, teknik, konsultasi, dan jasa arsitektur. Dibandingkan dengan organisasi yang menyediakan barang berwujud seperti produsen mobil. Organisasi jasa profesional mempunyai beberapa karakteristik operasi yang unik. Yang pertama, tidak ada persediaan barang dagang. Yang kedua, penekanan pada karyawan profesional. Yang ketiga, kesulitan dalam mengukur kuantitas dan kualitas output. Dan yang keempat, ukuran kecil. Ini adalah karakteristik umum, walaupun tidak semua organisasi di segmen industri ini memiliki semuanya. Misalnya beberapa perusahaan akuntansi dan konsultan berukuran relatif besar. Mereka memiliki ratusan mitra dan kantor internasional di kota-kota di seluruh dunia. Ini adalah contoh tagihan klien untuk perusahaan konsultan perangkat lunak. Selanjutnya, organisasi nirlaba. Organisasi nirlaba menyediakan layanan untuk perlindungan dan kemajuan masyarakat. Organisasi nirlaba berbeda dengan bisnis nirlaba karena mereka yang pertama biasanya dikelola oleh sukarelawan dan juga karyawan profesional. Yang kedua, tidak menekankan pada memaksimalkan pendapatan bersih. Yang ketiga, biasanya tidak terpengaruh oleh kekuatan pasar seperti halnya organisasi nirlaba. Dan yang keempat, terkadang memiliki penekanan politik. Meskipun efektivitas organisasi nirlaba tidak dapat dievaluasi dengan menggunakan ukuran keuntungan, beberapa mekanisme untuk evaluasi kinerja masih diperlukan. Mekanisme yang sering digunakan adalah SIA anggaran, dengan membandingkan kinerja aktual dan dengan aktivitas yang direncanakan. Para manajer di entitas nirlaba dapat menentukan seberapa baik mereka mencapai tujuan mereka.
Selanjutnya, organisasi perawatan kesehatan. Entitas layanan kesehatan memiliki banyak kesamaan karakteristik dengan organisasi layanan profesional dan lembaga nirlaba. Seperti entitas-entitas ini, organisasi layanan kesehatan tidak menyediakan barang berwujud kepada pelanggannya, kecuali obat-obatan. Selain itu, organisasi layanan kesehatan juga menganggap staf profesional sebagai sumber daya aset mereka yang paling penting. Beberapa organisasi layanan kesehatan bersifat publik dan beroperasi secara nirlaba. Terakhir, output sangat sulit diukur untuk industri ini. Misalnya, seorang pasien mungkin sembuh karena kualitas layanan kesehatan yang diterimanya, atau pasien mungkin sembuh karena kemampuan tubuhnya untuk mengatasi suatu penyakit. Di sisi lain, beberapa pasien meninggal meskipun terdapat layanan kesehatan yang sangat baik dan tindakan heroik. Ini adalah sistem rumah sakit berbasis mini. Rekayasa ulang proses bisnis. Rekayasa ulang proses bisnis adalah tentang mendesain ulang proses bisnis yang tidak lagi efisien atau efektif. BPR adalah proses berkelanjutan yang melibatkan analisis proses yang ada untuk menemukan area yang perlu diperbaiki di banyak organisasi. Beberapa individu menangani proses pemesanan. Setiap orang mempunyai tanggung jawab untuk fungsi tertentu. Responsionis atau sekretaris dapat menangani pertanyaan tentang penjualan, menindaklanjuti pertanyaan produk, personel gudang, bertanggung jawab untuk memenuhi pesanan, petugas bagian piutang menagih pelanggan, dan sebagainya. Pembagian tanggung jawab ini dapat menyulitkan beberapa organisasi untuk memenuhi pesanan pelanggan dengan cepat. Hasilnya, pelanggan tidak puas melalui BPR, proses-proses yang tidak efisien seperti yang dijelaskan di atas diidentifikasi dengan dan kemudian diperbaiki atau diganti dengan proses baru. Seperti ini prosesnya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.